Apa pertanyaan atau apa pertanyaan Anda terhadap topik hari ini? Ya, khususnya Anda yang belum menjalankan trading term gitu ya. Iya. Sebelum saya lupa, yang pakai nama Vivo 1808 mohon mengganti namanya karena kita tidak mengikut sertakan yang seseorang yang tidak kita kenal ya namanya. Silakan ya, mohon diganti. Baik, ya. Oke. Tidak ada, Mbak Mana Dini? nih? Kok masih adem-adem aja nih? Apa harus dibakar dulu? Pemanasan gitu kan? Ada yang manas-manasin. Trading term, cari supplier. Ya. Sebetulnya sebelum kita buka usaha, apakah supplier dulu yang dicari, Pak Kris? Gimana? Iya, kalau orang nih baru mau bikin, katakannya bisnis retail, ya kan? Oh, ini sudah ada yang raise hand ini. Coba kita akomodir dulu. Ada loh, pertanyaan sudah ada juga loh. Oke, Pak Aditya Happy ya, Kurniawan. Oke, kita utamakan yang live dulu, silakan. Ya, ada dua ini. Dua, baik, tapi kok tidak terbaca ya di saya ya. Apanya? Cuma tangannya. Oh ini Pak Theo dan Pak Abdul Faruk ya. Sebentar, ini settingnya kita open dulu. Mbak Ridi juga termute, jadi Pak Theo silahkan untuk buka mic-nya. Iya, silakan Pak Theo. Terima kasih Pak. Pak, ini saya mau tanya masalah trading term. Kita di toko alat teknik ini bukan sesuatu yang umum ya Pak. Saya pernah mencoba karena kebetulan supplier kita itu bukan prinsipal Pak. Jadi misalnya Bapak kan juga ada handle beberapa toko teknik nih, misalnya merek Makita atau Bos. Sedangkan yang supply ke kita bukan dari prinsipal Makita dan Bos, tapi dari distributornya Pak. Distributor ini kadang kan mereka juga tidak punya budget khusus. Bagaimana untuk mengaplikasikan trading term tersebut Pak? Karena dengan berbagai permintaan support yang Bapak sebutin tadi itu biasanya mereka reject. Berarti Bapak memang baik, cukup ya. Bapak membeli dari tangan kedua. Belilah dari tangan pertama. Nggak ada solusi lain. Karena Bapak beli dari tangan kedua, bagaimana Bapak bisa dapat support? Karena yang punya support itu adalah prinsip. Bukan distributornya, prinsipalnya yang punya dana. Jadi kita bicaranya kepada siapa? Kepada prinsipal. Negosiasi ini melibatkan bukan hanya si distributor, tetapi juga pemasok di belakangnya. Kita retailer. Kita katakan distributor. Nah, distributor ini ada dua macam. Ada distributor yang berfungsi sebagai prinsipal juga. Jadi distribusinya dimiliki prinsipal. Atau ada yang metode distributornya sendiri, tapi ada prinsipal di belakangnya. Nah, yang punya budget itu di sini. Ya, jadi kita sebenarnya negosiasi ke sini. Ini hanya untuk kirim barang. Namanya distributor, dia kirim barang ke kita. Jadi saya paham yang ditanyakan Pak Theo tadi. Cuma masalahnya mengapa Bapak hanya beli dari tangan kedua, yaitu dari distributor. Bahkan Bapak tidak kontak sama prinsipalnya, gitu ya. Silakan pertanyaan kedua berikutnya. Yang berikutnya tadi ada yang lower hand lagi, Pak Rojak ya? Faruk, Pak Abdul Faruk, silakan. Kalau dengar Abdul tuh mau rojak aja ya. Faruk loh, Abdul Faruk. Iya, iya. Ya, biasa. Oke. Selamat pagi semuanya ya. Pagi. Selamat pagi Pak Guswei. Selamat pagi. Beberapa supplier ataupun prinsipal saya di Bima di Hokimat di Nusa Tenggara Barat ini saya sudah melakukan trading term sama mereka.
Yang menjadi isu utamanya di saya adalah biasalah kita di timur ini secara service levelnya mereka, walaupun secara trading term saya sudah sampaikan ke mereka, once nanti misalnya saya tidak mencapai target akibat service level teman-teman semua tidak mencapai terhadap angka kesepakatan itu gimana? Nah itu yang rada-rada jiper merekanya gitu loh, karena memang pengadaan barangnya di daerah timur ini yang memang jauh dari harapan. Bahkan rata-rata service level di kita saat ini kisaran di 65-70%, Pak Gus. Sebenarnya saya menginginkan minimum 90 sih kalau bisa, tapi yang kejadian selama ini tidak bisa terpenuhi untuk hal itu. Nah, gimana nih Pak supaya pada saat saya nego dengan mereka, saya minimal at least saya mendapatkan service level di angka 90% tadi itu. Oke. Yuk. Bapak ajak bicara. Kalau 90% dia sanggup nggak, Pak? Selama ini belum, Pak. Belum nyampe, belum sampai angka itu. Nggak sanggup dianya. Dia nggak sanggup. Nggak sanggup. Berarti kan Bapak sudah sepakati target 100% kan? Betul. Dia setuju nggak target ini? Dia setuju angka itu, Pak. Dua belah pihak setuju. Kan? Nah, ya harus fair dong. Kalau dia sepakat, ini contoh aja ya. Kalau dia sepakat, Pak, 10 miliar ya, Pak Rozak beli 10 miliar ya. Kemudian dia ternyata service level tidak sanggup, Pak. Dia yang membuat kita gagal mencapai ini. Sekarang saya tanya, Bapak tetap berhak nggak dapat angka ini? Mestinya berhak. Berhak, ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu yang pertama. Itu kasus pertama, Pak. Selama dia deal dengan angka ini, dan penyebab kegagalan dia tetap memenuhi kewajibannya dia, dalam hal apa tadi? Insentif segala macam. Ya. Insentif tetap keluar, Pak. Kalau dia yang menyebabkan kegagalan. Jadi kita jangan ributkan kegagalannya dia, tapi kita persoalkan targetnya. Sehingga Bapak tetap mendapatkan hak Bapak. Yang kedua, Pak, ini jalan kedua. Kalau dia bilang, maaf Pak Farouk, saya tidak bisa jamin 90 nggak kuat, Pak. Saya mungkin cuma 80%. Gitu ya, kan masih ada selisih 20% nih, kira-kira ya Pak ya. Ya. Ini dia tidak boleh persoalkan kalau Bapak cari dari outsource. Oke. Kalau Bapak cari dari sumber luar, outsourcing, dia tidak boleh komplain, Pak. Selama dia deal seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah juga. Dia nggak boleh komplain, karena kita tidak mungkin mempertaruhkan kita punya target, Pak. Betul. Hanya gara-gara kelalaian dia. Karena dia lalai mensuplai yang selisihnya ini, kan Bapak tetap harus cari solusi. Ya. Dia tidak boleh komplain, Pak, atas ini. No komplain ya. Dia tidak boleh bilang, Pak Farouk menyalahi aturan. Kan janjinya beli dari saya. Nah, Anda sendiri kan tidak sanggup supply saya 100. Begitu, Pak. Iya. Nah, disepakati saja. Nah, inilah kenapa kita perlu negosiasi. Harus dibicarakan segala kemungkinan. Ya, jangan kita ngomong baik-baiknya saja di muka, lalu kita lupa bahwa ada sekian banyak permasalahan yang sesungguhnya bisa terjadi di lapangan, khususnya kita yang berada di daerah. Kita yang berada di remote area ini memang saya rasa bukan masalah 1-2 supplier, tapi pada umumnya supplier punya masalah yang sama. Ya. Itu, Pak. Ya. Oke, thank you, Pak. Ya, mudah-mudahan terjadi banyak kemajuan ya. Artinya begini. Ya. Ketika kita negosiasi, ini tambahan, ketika kita menegosiasi, ini kita kan proses ya. Kenapa butuh waktu itu? Karena dia proses. Negosiasi juga butuh apa? Hubungan baik. Ya. Kalau hubungan kita makin baik, kita lebih mudah bicara hal-hal seperti ini dibanding kalau hubungan kita tidak bagus, ya. Jadi dalam negosiasi hubungan baik memegang peranan yang amat sangat penting. Silakan Mbak Rida, ada lagi? Baik,
Kita akan beralih ke pesan ya. Pertanyaannya. Dalam perjalanan trading term, harga di pasar naik. Apakah supplier boleh semena-mena menaikkan harga atau supplier terikat harga lama? Dari Pak Rudi Choa. Harga tidak pernah bisa dipegang ya. Supplier menaikkan harga. Kalau memang naik, itu hak dia untuk menaikkan harga. Masalahnya adalah apakah Anda diperlakukan secara fair? Apakah Anda diperlakukan secara adil? Artinya bukan Anda sendiri yang dinaikkan. Bukan gara-gara ada trading term, harga Anda menjadi lebih mahal dari kompetitor Anda. Ya tidak dong. Ya, itulah kenapa kita juga harus memperhatikan kompetitor. Iya. Bukan semena-mena ya. Tuduhan semena-mena itu yang harus kita pastikan dulu. Semena-mena itu apa dasarnya Bapak bilang semena-mena? Kalau memang harga naik, seperti sekarang ini nih, di tengah kelangkaan pasokan, terus harga mulai bergerak naik, itu hukum pasar. Contoh ya, hari ini minyak goreng pada naik. Tetapi jangan bilang itu selamanya, karena tunggu waktunya harga minyak akan anjlok. Nah, apakah kita bilang semena-mena? Tentu saja tidak bisa, karena memang harga CPO dunia sedang mencapai rekor tertinggi. Jadi kalau saya produsen CPO, saya memilih ekspor daripada memberikan ke dalam negeri. Sehingga pasokan dalam negeri berkurang. Itu yang mengakibatkan harga minyak bergerak naik, karena pasokan berkurang. Produsen lebih senang mengekspor daripada memberikannya ke dalam negeri. Itu alasannya. Kita juga harus tahu hal-hal seperti itu. Berikutnya, Mbak Riri. Berikutnya, sudah terikat trading term, tapi produk yang disediakan distributor tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Solusinya gimana, Pak? Karena diminta service level tidak sanggup juga. Apakah ini kelemahan jika kita ada di daerah? Mirip ya, mirip seperti pertanyaannya Pak Abdul Farouk tadi. Mirip ya. Betul. Jadi sangat mungkin service levelnya tidak akan terkejar. Ya, karena itulah segala kemungkinan sudah dibicarakan. Target, komit. Jika penyebab kegagalan mencapai target adalah dari sisi pemasok, pemasok tetap bersedia memberikan yang menjadi hak kita. Karena dia yang mengakibatkan kita gagal mencapai target. Gitu. Mirip dengan pertanyaan Pak Abdul Farouk tadi. Lanjut? Ya. Lanjut. Dana promosi untuk cetak katalog bisa dimasukkan ke trading term, Pak. Jadi marketing kasih perkiraan dana yang dibutuhkan ke MD. Bukankah tadi di dalam trading term itu sudah ada support marketing? Ya, jadi memang ada dana yang sudah disepakati oleh pemasok yang akan digunakan untuk mensupport kerjasama kita. Nah ini, sudah ada dana ini. Bukan karena kita minta, tetapi memang dari hasil negosiasi, bukan karena permintaan marketing, saya ralat. Bukan karena permintaan marketing, tapi memang kita sudah menegosiasikan dan dari dana inilah kita bisa meng-create aktivitas-aktivitas marketing. Ya, itu makanya ini bagian dari bisnis plan. Bagian dari bisnis plan sudah ketahuan anggaran marketing kita berapa sehingga ketika MD bernegosiasi dia juga sudah memasukkan itu dalam rencana kerjanya. Dia harus dapat berapa? Dia harus dapat support marketing berapa persen dari omset. Dan kita tahu persis dari anggaran yang dia peroleh ini akan ada yang keluar dalam bentuk biaya marketing dan promosi. Itu jawabannya. Silakan Mbak Riri. Ya, lanjut ya. Pak Yudi, beberapa tahun belakangan saya mencari apa ini? Beberapa tahun belakangan ini saya mencari barang seasonal dari retail jaringan nasional.
dibandingkan ambil barang ke distributor resmi katanya. Pertanyaannya apa? Nah, lanjutannya ke bawah nih. Pihak distributor bilang nggak bisa dibandingkan dengan retail nasional karena mereka ambil dalam jumlah besar. Akhirnya saya tetap ambil ke retail jaringan nasional yang kepala tokonya saya kenal. Ya, whatever lah ya. Whatever lah. Kalau sama-sama tidak punya perjanjian, kita akhirnya berperilaku seperti yang saya ngomong tadi. Buyer dan seller. Tidak ada ikatan dah, liar banget kan? Cair banget. Kita boleh beli dari siapapun yang kita anggap lebih baik. Nah, itu bukti bahwa jika kita tidak punya perjanjian kerjasama, maka kita menjadi tidak ada ikatan, ya, tidak saling support gitu ya, tidak saling menunjang satu sama lain. Mbak Hanifah, trading term itu harus supplier principal langsung apa distributor bisa? Sama target atau gimana? Nah, kembali ke ini tadi, kembali ke ilustrasi saya tadi. Makanya tadi saya katakan, si pemasok kita itu ada dua macam. Sisi kita yang ini ya, kita retail. Kita ketemu distributor. Negosiasi. Ada prinsipal yang bilang, nih dananya sudah tak kasih ke kamu yang urus. Jadi kita tidak perlu secara khusus bertemu dengan prinsipal. Tapi ada juga yang seperti ini, prinsipalnya mensupport. Jadi dia datang bareng nanti. Distributor ditemani prinsipal. Tapi ada juga distributor yang sudah dapat dana dari prinsipal. Dengan yang manakah Anda berhubungan? Gitu. Ya, lanjut Mbak Riri. Lanjut. Saat trading term sudah berjalan, tiba-tiba di pertengahan perjanjian targetnya dinaikkan, Pak. Gimana cara menyikapi supplier seperti ini? Dari Mbak Yanti Susanti. Lalu untuk apa perjanjian trading term tadi? Karena kunci pertama dari sebuah trading term adalah kesepakatan. Dan nomor satu kesepakatan kita adalah apa? Kesepakatan pertama tentang di dalam trading term. Apa isinya? Sales. Kalau di tengah jalan dia mengubah, Anda tidak terikat. Kita tidak terikat. Tidak pernah disepakati kalau dia menaikkan di tengah jalan. Tidak disepakati. Kecuali kedua belah pihak sepakat mengubah target trading term. Kecuali. Karena trading term kan kesepakatan dua belah pihak. Bukan kesepakatan satu pihak. Gitu ya. Ini jangan-jangan yang Anda maksud bukan trading term ini. Soalnya pemasok bisa mengubah semau-mau dia. Ya. Oke. Lanjut Mbak Riri, lanjut dulu. Oke, dari pengalaman Bapak, biasanya anggaran prinsipal untuk support marketing dan insentif itu berapa persen, Pak? Ini, Pak Rudi. Pengalaman saya, mulai dari 1% sampai 15%. Ya. Tergantung seberapa kuat posisi Anda. Kalau Anda tokonya satu tok, terus minta macam-macam, diladenin nggak kira-kira sama supplier? Nggak diladenin, dia. Pengalaman saya ceritakan pengalaman saya. Saya sudah bernegosiasi dari toko saya baru 1, kemudian toko saya jadi 2, kemudian toko saya jadi 4, kemudian toko saya jadi 6, kemudian toko saya jadi 8. Jadi kalau Anda tumbuh, Anda tidak punya masalah untuk disupport oleh supplier. Kalau bertahun-tahun supplier kenal kita, dari 10 tahun yang lalu toko kita 1, kemudian 5 tahun kemudian toko kita 1, 10 tahun kemudian toko kita 1, tapi melebar dikit, menggemuk. Ya. Kira-kira supplier mau nggak diajak bicara? Mau, tapi tipis-tipis aja ya, karena toko kita sedikit gemuk gitu ya, tipis-tipis aja. Tapi kalau kita berharap kita disupport seperti support terhadap toko yang jumlahnya puluhan, jumlahnya ratusan, sepertinya itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena atas dasar apa
dia harus mensupport Anda. Wong Anda nggak besar kok, Anda tidak tumbuh. Jadi tumbuh itu penting ya. Makanya ada anjuran grow or die. Anda tumbuh atau Anda akan perlahan-lahan akan menyusut. Kenapa? Karena kalau bisnis kita bagus, kompetitor kita makin lama makin banyak. Di antara kompetitor kita ada yang jaringan, ada yang tokonya banyak. Kebetulan sudah ada dekat-dekat kita. Maka kita terpengaruh. Lalu kita minta perlakuan yang sama dari pemasok. Pemasok akan support, tapi tidak mungkin sama dengan yang diberikan kepada pemain besar. Otomatis lah itu ya. Itu tidak terhindarkan. Yang disebut bargaining power, ya, daya posisi tawar, itu tidak bisa terhindarkan. Ada lagi? Tuh ada tambahan tuh dari Ibu Maker. Nah, Mbak Riri kayaknya lagi kurang bagus ya Pak Kris. Ya, masih ada nih. Bu Maker, Malingkas. Sebentar. Silakan. Kita lihat chat berikutnya ya. Halo. Karena kita pengharga setelah dipromo masih lebih mahal daripada dong pengharga jual. Banda bayangkan. Tiba-tiba ada yang gimana nih? Tiba-tiba ada yang bicara. Iya toh. Ini apa? Jadi hanya seperti kayak revisi saja harga promo setiap minggu berjalan ini sudah sesuai dengan kita punya ketentuan harga belum. Siapa ini? Ini sama caranya seperti barang Siapa Jo yang bicara ini? Siapa kalau ada waktu kosong, lu keliling-keliling pasti beberapa itu sudah terrevisi dari promo-promo ini. Halo. Ini dia siaran sendiri nih Mbak Riri kayaknya. Seperti itu maksudnya. Biar sekali jalan itu langsung sudah. Dia nggak sadar bahwa dia lagi siaran ini. Ya. Oke. Halo. Ini ngomong-ngomong kita apa bukan sih? Nggak tahu. Nggak jelas nih. Oke. Ya Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Tadi ada yang ini lagi. Pak Bayu ya. Jadi buka mic-nya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Pak, mungkin saya mau sharing Pak. Mungkin apa beneran Pak? Kalau mungkin ya nanti. Beneran Pak. Oh beneran. Kalau mungkin kan bisa iya bisa tidak. Jadi menurut saya gini Pak, saya juga pernah mengalami sih di awal terkait dengan service level ya, terutama kita ini di dalam pelosok yang memang remote area yang seperti Bapak maksud tadi. Nah, namun yang pertama sebenarnya kita harus mempunyai bargaining power ya Pak memang. Habis itu kita harus memberitahukan ke distributor maupun supply prinsipal bahwa kita merupakan outlet kontribusi, Pak. Nah, biasanya kan distributor maupun prinsipal dalam kota ini mereka lebih merasa di atas awan ya, Pak, biasanya. Memangnya mereka nggak tahu Anda itu kontribusinya berapa terhadap bisnisnya dia? Iya, sebenarnya dia tahu, Pak. Dia tahu, tapi kan lebih banyak dia tertidur. Nah, jadi cara saya adalah saya mengganggu kontribusi dari distributor dan prinsipal tersebut sehingga mereka mulai gusar, Pak. Mereka mulai gusar, kemudian mereka akan mengajak saya untuk berdiskusi. Nah, di situ saya ambil bagian untuk negosiasi. Iya, kalau Anda punya posisi tawar, itu karena bisnis Anda besar. Kalau bisnis Anda kecil, Anda mau ganggu gimana caranya mengganggu? Kalau bisnis Anda tidak seberapa. Penting nggak? Saya tanya, Bapak, kemudian, penting nggak bisnis kita itu tumbuh? Iya, Pak. Nah, pertanyaanmu apa, Pak Bayu? Pertanyaan saya gini, Pak. Kan tadi teman-teman ada yang membahas berkaitan dengan kekosongan barang ya, Pak, atau service level. Ya. Menurut saya kita harusnya memang ini Pak membuka forecast kita ke distributor sehingga mereka juga mempunyai anggaran yang tepat juga Pak untuk melakukan penyetokan barang di gudang mereka. Jadi tujuan dengan target mereka juga harusnya pas dengan kita Pak. Ya betul. Komunikasi ya, komunikasikan. Itu kan berawal dari karena kita tadi sudah punya target bersama.
Apa susahnya Pak Bayu? Target bersama sudah disusun. Kalau kita breakdown kan sudah bisa kita komunikasikan kebutuhan kita berapa. Bahkan sampai ke per item pun bisa kita sampaikan. Kita butuh berapa. Betul, Pak. Nah, itu tadi betul ya. Berarti Anda mengkonfirm dengan apa yang saya tadi katakan. Kalau Anda mau trading term, apa yang Anda butuhkan? Data. Tanpa data, apa yang mau dibicarakan? Data. Bisnis Anda lagi tumbuh nih. Kalau Anda baik-baik rawat, ini akan makin tumbuh. Contohnya begitu, ya. Kita butuh data. Tanpa data, apa yang Anda mau bahas dengan partner Anda tersebut? Ya, kemudian sepakati target bersama, kemudian kita negosiasikan term-nya. Kan trading term, kan? Term-nya yang kita bicarakan. Lanjut, Mbak Riri. Masih ada pertanyaan, saya lihat. Dari Ibu Mei. Masih ada pertanyaan. Ibu Mei, kalau di awal trading MD tidak melakukan nego terkait support marketing, apakah dari pihak marketing yang mengajukan support atau tetap MD? Negosiator adalah MD, tidak ada urusan dengan siapapun bernegosiasi dengan pemasok. Itu jawabannya. Ya. Mudah-mudahan jelas. Negosiasi semua dilakukan oleh merchant. Duduk, Selin. Duduk, Mi. Apa itu ya? Iya. Siapa ya? Kayaknya Ibu Listianti. Ibu Listianti lagi memarahi anaknya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Kalau Bu Yanti lagi. Pak, menyikapi pertanyaan Pak Abdul Faruk dan Pak Aditya, supaya tidak menyanggupi kebutuhan produk yang kita minta. Hak-hak dalam perjanjian trading term kita dapatkan baik berupa cashback maupun bonus-bonus lainnya. Betul? Betul banget. Kan sudah disepakati. Yang bikin gagal pencapaian siapa? Iya. Kita sudah sepakat sebuah angka. Lalu Anda order. Dia tidak berhasil kirim. Katakan service level dia hanya 80%. Kan ada meleset 20% yang disebabkan karena pasokan kurang. Maka, apa-apa yang diperjanjikan di dalam trading term, itu tetap Anda bisa minta. Itu maksudnya. Oke. Terus, masih ada tuh Mbak Riri. Pak, kalau di awal trading term, MD tidak melakukan nego terkait support marketing. Apakah dari pihak marketing yang mengajukan support, atau tetap dari MD yang mengajukan? Udah tadi. Kenapa dari awal tidak disebutkan? Kan sudah disebutkan bahwa Anda dari awal sudah menegosiasikan support, marketing support. Ya, berarti Anda belum memahami apa isi dari trading term. Karena itu baca buku ini ya. Ya. Bukan mau jualan ya. Buku ini kalau Anda pesan pun sudah tidak ada ya. Kalau Anda bilang mau pesan pun sudah tidak ada. Cari di online shop. Pak Ibu Rina tuh ada pertanyaan. Dari Ibu Listianti barusan saya mute tadi. Ya, karena saya lihat kotak Anda hijau. Jadi saya tadi mem-mute Anda. Lanjut. Ibu Rina. Oke. Hijau Bu Rina. Pak, trading term ini apakah selalu ada konsekuensi dengan sewa display? Sewa display itu kan hanya salah satu dari pemanfaatan marketing support atau support marketing. Kan tadi di dalam trading term itu salah satunya kan ada pasal mengenai support marketing. Nah, support marketing itu kan bisa digunakan untuk apapun. Untuk apapun. Apa itu? Untuk menjalankan promo-promo yang ada di toko. Nih, ada promo. Promo itu apa saja? Mau digunakan buat katalog, mau dipakai buat sewa and gondola, buat banner, buat apa lagi, buat promo, apapun. Ya. Lanjut Mbak Riri, pertanyaan masih ada setahu saya.
Oke. Lanjut. Ibu Halo. Eca, Pak, untuk pemenuhan target, apakah semua order Ya, Pak. harus Ibu dipenuhi? Eca, untuk pemenuhan target, apakah semua order harus Oh, Beauty Kendari ya, dipenuhi? Beauty Kendari membuat kerusuhan ya. Tolong di-mute dulu ya, yang tidak mau bicara, mute. Ya, Beauty yang kotaknya Beauty Kendari tadi berisik barusan ya. Sebentar, saya baca dulu. Menjawab Ibu Eca. Pemenuhan target, apakah semua order harus dipenuhi? Saya tanya, yang order siapa, Bu? Kita atau supplier? Kalau yang namanya order, kita. Jadi saya bingung pertanyaan ini. Pemenuhan target, apakah semua order harus dipenuhi? Order dari kita? Ya tentu saja. Kalau tidak dipenuhi, tidak 100%. Gimana bisa capai target? Memang harus dipenuhi. Berikutnya. Mbak Riri bisa baca? Ada pertanyaan dari Pak Hendra Rusli. Pak, bagaimana kalau ada kita berhubungan dengan supplier yang tidak menghormati trading term yang telah dibuat? Sedangkan kita tidak ada pilihan supplier lain yang lebih baik. Jawabannya, selalu ada pilihan. Posisi tidak ada pilihan itulah yang membuat Anda disebut lemah. Kelemahan itu yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menekan Anda. Jawabannya selalu ada pilihan. Jangan biarkan diri Anda tidak punya pilihan. Jika tidak ada konsekuensi, kan supplier juga akan mudah saja lepas. Oke. Bapak minta jawaban saya. Kalau saya menghadapi supplier yang tidak konsisten dengan apa yang sudah ditandatangani, maka saya bersedia untuk tidak bekerja sama lagi dengan dia. Saya bersedia. Dan saya tidak percaya dengan kata tidak ada pilihan. Saya selalu punya pilihan. Oke, Pak Aditya tadi ada angkat tangan. Silakan Pak Adit buka mic. Buka dulu Pak. Masih di mute. Ini sudah jam. Satu pertanyaan. Oke. Pertanyaan lagi. Mbak Riri jangan gitu deh. Kayaknya sentimen Adit. Pak Adit. Buka dulu mikrofonnya Pak Adit. Pak Adit ya. Pak Adit. Buka dulu. Masih termute. Oke. Halo. Ya, halo. Betul. Pertanyaan terakhir ya. Halo Pak Dede. Ya, lanjut Pak. Halo, ya terkait suara Bapak putus-putus. Tadi masukan dari Pak Yu terkait kita forecast ke budaya. Itu sudah pernah kita lakukan, kita forecast coba ke Unilever, Pak. Bahkan kita forecastnya kebutuhan kita selama 2 bulan sampai 3 bulan. Itu kan sudah kita tarik data, kita kasih kebutuhan kita selama 2 sampai 3 bulan, tapi tetap prinsipal tidak sanggup, Pak. Jadi prinsipal dia alasannya dia kembalikan lagi ke distributornya tidak mau gitu. Nah, tetapi dilemanya kita ini, kita selalu ditekan dengan pencapaian target tapi dengan barang-barang yang tersedia di mereka gitu loh, yang ada aja gitu loh. Ditolak. Ya adanya cuma ini. Ditolak. Kita tidak bisa membeli barang yang kita tidak butuhkan. Nah, kalau kan kita tergantung PO kita, Pak. Service level tergantung PO kita, bukan tergantung PO dia. Dia tidak bisa kasih PO ke kita. Nah, di awal kita sudah, iya betul Pak. Waktu kita ternyata di awal pun kita sampaikan bahwasanya nanti kalau service level tidak tercapai, bagaimana kita tetap dapat berapa persen gitu. Kalaupun nggak 100% kita juga tetap harus dapat gitu. Tapi dia nggak sanggup. Dia bilangnya karena ini sudah kayak insentif dan lain-lain, rasio ini sudah terpusat di sana, di pusat gitu. Jadi dia nggak bisa ngotak-ngatik prinsipalnya gitu. Nah itu kita yang dilema di sini seperti itu. Bilang, panggil orang yang sanggup memutuskan. Kalau Anda tidak sanggup memutuskan, Anda jangan negosiasi dengan saya. Siap, berarti kan kalau biasanya ada ASM di daerah itu kan atasnya ada RSM dan ada lagi itu kan, bisa kita panggil itu ya Pak? Betul.
Jangan buang waktu bernegosiasi dengan orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Anda buang waktu, Pak. Panggil siap, mereka Pak. Karena yang kemarin bisa. Kemarin kejadiannya ada dari Indofood, Pak, Indomie itu kan. Saya kira ini gara-gara kemarin komplainan kita, terus orang Indofood datang kan. Kemarin datang dari RSM atau apa gitu kan. Dia marah-marahin di kepala agennya di sini, bilangnya pengantarannya lambat, persediaan barang nggak tercukupi gitu kan. Apa yang kita keluhkan gitu kan. Berarti ada gunanya dong. Tetapi sama ketika ke RSM dia sudah kasih padat jelas. Singkat, begini, jelas. Tapi sampai di bawahan sini juga nanti akan beda lagi gitu loh, Pak. Pak, singkat, padat, jelas. Pertanyaan Bapak apa? Berarti nanti kalau ketika ASM kita prinsipal di sini dia nggak bisa memutuskan alasannya itu sudah ada keputusan pusat, kita boleh minta hadirkan yang bisa memberi keputusan itu ya? Dengan sendirinya. Ngapain negosiasi dengan orang yang tidak bisa mengambil keputusan? Dengan sendirinya itu ya. Siap. Baik, saya ingin menyimpulkan, kalau Anda mau menegosiasikan trading term, Anda harus perbaiki kemampuan Anda bernegosiasi. Ya, kalau Anda bernegosiasi saja lemah, supplier pasti akan menekan Anda. Ya, dalam negosiasi itu ibarat kita bertetangga, kita punya pagar di antara halaman kita. Terus tetangga Anda itu rajin mendorong pagarnya ke arah halaman Anda. Dan Anda diam saja. Ya, Anda tunggu saja. Setahun kemudian ya halaman Anda tinggal separuh. Itu hanya perumpamaan. Jadi kalau kita di dalam bernegosiasi, kita tidak mampu menegosiasikan, itu mirip seperti kita membiarkan orang lain mendorong pagar itu ke arah kita. Sehingga lama-lama kita punya halaman menyusut. Itu juga terjadi dalam kehidupan. Negosiasi adalah kemampuan untuk hidup. Disebut life skill. Kalau Anda tidak mampu bernegosiasi, maka Anda harus merelakan Anda membagi lebih banyak. Ya, jadi saya kadang-kadang melihat beberapa dari kita ini malas bernegosiasi, ya, sungkan bernegosiasi. Saya keluarkan saja statement saya, nggak apa-apa. Anggap kita berbagi, kita membagi rezeki kita kepada lebih banyak orang. Contoh ya, kalau kita mau belanja, kita nggak usah nego, maka kita nggak dapat pengurangan harga. Ya anggap saja kita berbagi. Kita nggak perlu minta ke pengurangan harga. Ya, contoh kemarin ada salah satu klien saya, dia mau beli motor. Motor itu untuk hadiah. Sebenarnya kan saya sudah ajarkan, dia bisa negosiasikan kerjasama dengan dealer motor bahwa kasih saya diskon, saya bisa kasih Anda tempat untuk pajang motor Anda selama program ini berlangsung. Ada pertukaran. Anda bisa jualan di depan toko saya, tapi Anda harus kasih diskon. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak mau bernegosiasi. Itu mirip kan? Dia harus bayar motor itu dengan harga full 100%. Padahal saya menganjurkan dia bisa dapat diskon 10%, 20% dengan pertukaran. Nah, itu kenapa kita harus bernegosiasi. Ya, baik. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Riri. Kita lewat dari waktu kita. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam grow